Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita berikut ini datang dari seseorang yang pernah tinggal di sebuah dusun kecil, bagian dari desa Kalianyar, di pinggiran Banyuwangi. Ia mengirimkan kisah ini melalui email resmi di sampingmu tanpa menyebutkan nama aslinya. Hanya satu pesan yang ia sisipkan. Kalau kamu melewati sumur tua di tengah ladang itu, jangan menoleh, apalagi menunduk dan mengintip ke dalamnya. Karena kalau kamu sampai melihat matanya, dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ada di sampingmu. Malam itu, langit di atas Kalianyar gelap sekali. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya hitam pekat yang menyelimuti seluruh desa, seolah langit menolak untuk memberikan cahaya. Angin malam bergerak pelan, membawa hawa dingin yang merayap ke kulit, membuat siapapun yang masih terjaga akan memilih menutup jendela rapat-rapat. Di kejauhan, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan, seolah mengisi kekosongan malam yang terlalu sepi untuk didiamkan begitu saja. Gemerisik dedaunan pohon pisang di pekarangan warga seperti bisikan lirih, menambah kesan bahwa malam itu menyimpan sesuatu. Dan dari studio di sampingmu, aku akan bacakan sebuah kisah. Bukan sembarang cerita, melainkan pengalaman langsung dari seseorang yang mengaku pernah menjadi saksi, atau mungkin korban dari sesuatu yang tinggal di balik gelapnya malam Kalianyar. Tepatnya dari satu tempat yang sejak lama dipercaya berpenghuni, sebuah sumur tua yang kini dibiarkan menganga, ditutup asal-asalan dengan seng berkarat dan batu-batu besar. Tapi seperti biasa, rasa penasaran manusia seringkali lebih besar daripada rasa takut. Tidak semua orang bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke dalamnya. Tokoh utama kita malam ini adalah Farah, 24 tahun, seorang perawat muda yang baru 2 bulan tinggal di Kalianyar. Ia dipindah tugaskan ke puskesmas pembantu yang terletak di desa itu, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi cukup akrab dengan suasana tenang dan ritme hidup yang lambat. Untuk sementara, Farah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil peninggalan neneknya sendiri, yang sudah lama kosong sebelum akhirnya ia tempati. Rumah itu sederhana, berlantai semen dingin, dan hanya memiliki 2 kamar. Tapi yang membuatnya sedikit berbeda adalah lokasinya. Berdiri sendirian tak jauh dari ladang kosong yang membentang seperti halaman belakang rumah. Dan di tengah ladang kosong itulah berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Orang-orang bilang sumur itu sudah mati, airnya sudah surut dan tak bisa lagi dipakai sejak puluhan tahun lalu. Farah tidak peduli. Ia termasuk orang rasional. Ia tidak percaya mitos, tidak takut gelap, dan selalu menganggap cerita-cerita horor sebagai bumbu hiburan pengantar tidur. Tapi sikapnya itu mulai goyah. Semua keyakinannya perlahan runtuh sejak malam ketika listrik rumah tiba-tiba mati.
Dan suara aneh itu terdengar untuk pertama kalinya. Pelan, serak, dan datang dari arah sumur yang sunyi. Malam itu Farah sedang membaca buku di ruang tamu ketika lampu rumah tiba-tiba padam. Ia mendesah pelan, mengira ini hanya gangguan kecil, tapi tetap memutuskan keluar untuk memastikan apakah tetangganya juga mengalami hal yang sama. Udara malam menyambutnya dengan dingin lembab, dan langit di atas masih sama gelapnya seperti malam-malam sebelumnya. Ia berdiri di teras, mengamati sekitar, mencoba mencari cahaya dari rumah-rumah lain. Tapi yang ia temukan bukan cahaya, melainkan suara air, datangnya dari arah ladang. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menimba air dari sumur. Ritmis, cipratan kecil, dan denting seng yang tergesek tali. Farah langsung mematung. Tidak seharusnya ada suara seperti itu, tidak malam-malam begini, dan tidak di ladang kosong itu. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekat, hanya beberapa meter dari pagar belakang rumah. Ia mengerjapkan mata, mencoba meyakinkan apa yang dilihatnya, karena di kejauhan, tepat di atas sumur tua itu, seolah ada bayangan yang bergerak perlahan. Bayangan itu melengkung seperti tubuh seseorang yang sedang menunduk. Tapi sebelum Farah sempat melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merayap. Ia berbalik dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Namun saat tangannya hampir menutup pintu, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan suara air, tapi nyanyian. Suara perempuan pelan dan serak menyanyikan lagu Nina Bobo. Entah dari mana asalnya, tapi terdengar seolah muncul dari dalam tanah. Farah mencoba mengabaikan semuanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia dengar hanyalah ilusi, hasil kelelahan, atau efek dari tinggal sendirian terlalu lama di tempat asing. Ia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, bekerja di puskesmas, berbicara dengan warga, dan menyalakan TV keras-keras setiap malam agar rumah tidak terlalu sepi. Tapi itu tidak membantu. Hari-hari berikutnya, suara itu kembali. Kadang muncul saat siang bolong, tepat ketika ia baru pulang kerja dan masih berdiri membuka pintu. Kadang datang menjelang subuh, saat suara ayam bersahut-sahutan dari kejauhan, dan di antara kokok itu, suara lain menyelinap pelan. Suara itu selalu datang dari arah sumur, dan yang membuat semuanya jauh lebih menyeramkan adalah saat suara itu mulai memanggil namanya. Farah, Farah. Lirih, sangat pelan, seperti dibisikkan oleh angin yang menyusup lewat celah jendela. Awalnya Farah mencoba meyakinkan diri bahwa itu memang hanya angin atau suara yang dipantulkan pepohonan. Tapi ada satu malam di mana ia tak bisa lagi menyangkal. Ia meletakkan perekam suara kecil di dekat jendela kamar yang menghadap ke ladang, hanya untuk memastikan. Dan saat ia memutarnya keesokan pagi, jantungnya nyaris berhenti. Suara itu ada di sana, jelas, tegas. Bukan hanya menyebut namanya, tapi juga sebuah kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lihat aku. Pada malam ke-14, Farah memutuskan untuk mendatangi sumur itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang ada justru kemarahan. Ia lelah terus dibayangi rasa curiga dan ketakutan yang tidak masuk akal. Baginya, semua ini harus dihentikan, dan satu-satunya cara adalah dengan menghadapinya langsung. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa suara-suara itu tidak nyata, bahwa semua hanyalah hasil dari tekanan dan kesepian. Dengan langkah mantap, ia berjalan menembus malam yang sunyi, hanya ditemani senter kecil yang bergetar di genggamannya. Tak ada satupun suara lain kecuali bunyi tanah yang berderak di bawah langkahnya. Ia berdiri di depan sumur tua itu dan untuk pertama kalinya memperhatikannya dengan benar. Sumur itu kecil, jauh lebih sempit dari yang dibayangkannya. Mulutnya ditutupi sengkaratan yang penuh lubang, seolah waktu pun enggan menyentuh tempat itu. Tapi ada sesuatu yang membuat Farah menegang, perasaan aneh,
seperti dirinya sedang diperhatikan dari bawah. Belum sempat ia benar-benar menatap ke dalam sumur, ia merasakan sesuatu yang dingin dan kuat mencengkeram pikirannya. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencoba menarik kesadarannya ke dalam kegelapan. Tapi Farah melawan. Dengan napas tercekat, ia menelan rasa takut dan berbisik lantang ke arah sumur. "Kalau memang ada, tunjukkan dirimu." Besok paginya, Farah jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, menggigil hebat, seolah tubuhnya menolak sesuatu yang tak terlihat. Ia terbaring di ranjang tanpa sadar, matanya terpejam rapat, dan bibirnya sesekali bergerak seperti sedang berbisik dalam tidur. 2 hari lamanya ia tidak sadarkan diri. Warga sekitar mulai cemas, dan akhirnya sang ibu datang dari kota setelah dihubungi oleh tetangga yang menemukan Farah dalam kondisi lemah tak berdaya. Saat ibunya tiba, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menyambutnya tanpa suara. Ketika akhirnya Farah siuman, yang pertama ia ucapkan bukanlah keluhan sakit, melainkan pengakuan yang membuat ibunya meneteskan air mata. Dengan suara lemah, Farah berkata, "Aku tidak sendiri di rumah itu. Dia berdiri di belakang pintu. Dia perempuan, wajahnya rusak, tapi matanya mirip sekali denganku." Kata-kata itu menggema di kepala ibunya, menyisakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, kondisi Farah semakin memburuk. Ia sering termenung menatap dinding, kadang bicara sendiri, seolah sedang menjawab bisikan yang hanya bisa ia dengar. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, ia mulai menulis sesuatu berulang-ulang di dinding kamarnya dengan spidol hitam. Kalimat yang membuat siapapun merinding saat membacanya. "Aku melihat diriku di dalam sumur." Tetangga-tetangga Farah mulai merasa gelisah. Bisikan mulai menyebar dari mulut ke mulut tentang suara-suara aneh di malam hari, bayangan yang terlihat melintas di balik jendela rumah Farah, dan aroma anyir yang kadang muncul entah dari mana. Beberapa warga menyarankan agar Farah segera dibawa keluar dari desa, mungkin ke rumah sakit atau tempat yang lebih bersih. Tapi setiap kali rencana itu dicoba, tubuh Farah tiba-tiba berubah drastis, menjadi kaku, pucat, dan dingin seperti es. Seolah ada sesuatu yang menahannya, tidak membiarkannya pergi terlalu jauh dari rumah atau dari sumur itu. Akhirnya, warga sepakat memanggil seorang dukun tua dari desa sebelah. Pria itu sudah lama dikenal sebagai orang yang mampu melihat lebih dalam dari sekadar dunia nyata. Tapi begitu kakinya menginjak halaman rumah Farah, ia langsung terdiam. Wajahnya tegang, matanya membulat, dan ia berkata lirih tapi tegas, "Kenapa kalian biarkan dia menatap?" Ucapannya membuat suasana mendadak membeku. Setelah masuk ke dalam rumah, dukun itu pun menceritakan sesuatu yang selama ini tidak pernah diungkapkan warga manapun, bahwa sumur tua itu dulunya adalah tempat pembunuhan seorang wanita oleh suaminya sendiri. Wanita itu dituduh berselingkuh, dan dalam kemarahan buta, sang suami mencekiknya lalu membuang jasadnya ke dalam sumur. Namun yang membuat kisah ini begitu mengerikan adalah fakta bahwa mayat perempuan itu ditemukan dalam keadaan matanya terbuka, menatap lurus ke atas, seolah menunggu seseorang, siapapun, untuk akhirnya membalas tatapannya. Farah akhirnya dipindahkan secara paksa. Beberapa warga membantu membawanya keluar dari rumah itu dalam kondisi tubuh yang tampak pasrah, tetapi tatapannya kosong, seperti sudah tidak mengenali siapapun. Anehnya, setelah hari itu tidak ada satupun yang tahu pasti kemana keluarganya membawanya. Tidak ada kabar lanjutan, tidak ada alamat baru. Bahkan sang ibu yang sempat tinggal beberapa hari di desa pun menghilang tanpa jejak. Rumah tempat Farah tinggal pun dibiarkan kosong begitu saja, dengan tirai yang selalu tertutup dan cat dinding yang mulai memudar oleh waktu. Namun, sejak rumah itu ditinggalkan, kejadian aneh justru semakin sering terdengar. Setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah pelan melewati ladang,
Langkah kaki yang ringan namun terdengar jelas dalam kesunyian malam, mengarah langsung ke sumur tua. Kadang-kadang terdengar suara nyanyian lirih seperti lagu pengantar tidur. Kadang suara tawa perempuan, singkat dan tiba-tiba, seolah berasal dari balik tanah. Yang paling mengganggu adalah kebiasaan baru anak-anak kecil di sekitar desa. Mereka mulai sering menggambar sosok perempuan bermata besar, berdiri di dalam sumur dengan tangan terjulur ke atas seolah meminta dijangkau. Dan saat orang dewasa bertanya siapa yang mereka gambar, anak-anak itu menjawab dengan polos, "Itu Tante Farah." Beberapa bulan setelah kejadian Farah, suasana di desa Kalianyar mulai tenang. Atau setidaknya, terlihat tenang di permukaan. Hingga suatu hari, seorang pria dari kota datang untuk menyurvei rumah kosong peninggalan Farah. Katanya, ia tertarik membeli rumah itu dan merenovasinya menjadi villa singgah. Warga menyambutnya dengan canggung. Ada yang memberi peringatan halus, ada pula yang memilih diam. Tapi pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Budi hanya tertawa. Ia bilang ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis. "Saya orang logika," katanya sambil tersenyum, sebelum akhirnya memutuskan untuk meninjau lokasi rumah dan sumur tua yang kerap disebut dalam cerita warga. Tanpa mengajak siapapun, Budi berjalan seorang diri melewati ladang menuju sumur. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana. Tapi menurut beberapa warga yang memperhatikan dari jauh, ia berdiri lama sekali di depan sumur, seolah ragu, sebelum akhirnya menunduk dan mengintip ke dalamnya. Sejak itu, Budi tak pernah kembali ke mobilnya yang terparkir rapi di tepi jalan. Pencarian dilakukan, tapi yang ditemukan hanyalah jejak kaki yang memanjang dari mobil ke arah ladang dan berhenti tepat di tepi sumur. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya lenyap. Dan sejak malam itu, suara-suara dari dalam sumur terdengar lebih keras, lebih jelas. Tidak lagi hanya menyebut nama Farah, tapi kini ada satu nama baru yang ikut dipanggil berulang-ulang, Budi. Sekarang, sumur itu telah ditutup rapat-rapat dengan cor beton dan dikelilingi pagar bambu tinggi. Tidak ada lagi akses ke dalamnya. Warga bahkan memasang tanda larangan mendekat, meskipun mereka tahu itu hanya sebatas simbol. Karena yang berbahaya bukanlah sumurnya, bukan pula lubangnya yang gelap, tapi sesuatu yang bersemayam di dalam yang hanya bisa menjangkau mereka yang cukup penasaran untuk menatap balik. Karena dari semua cerita yang tersebar, satu pola selalu berulang. Mereka yang menghilang, semuanya pernah membalas tatapan itu yang tak terlihat tapi selalu hadir dari dalam kegelapan. Jadi jika suatu hari kamu melewati desa Kalianyar dan melihat sebuah ladang sunyi dengan pagar bambu mencolok di tengahnya, jangan coba-coba mendekat. Biarkan rasa penasaranmu mati di situ. Karena begitu kamu terlalu dekat, kamu mungkin akan mendengar suara. Suara yang memanggil namamu, pelan tapi sangat jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Dan ketika itu terjadi, hanya satu hal yang bisa menyelamatkanmu. Jangan balas, jangan jawab, jangan lihat ke dalam, jangan sekalipun membalas tatapannya. Karena sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan berada di dunia yang sama lagi. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.